Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Kita bertemu dalam renungan di hari Kamis tanggal 6 April 2023. Kiranya kasih kemuliaan Allah tetap terus memelihara hidup kita sepanjang hari ini hingga kita beroleh tetap sukacita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kehidupan dan hari yang baru ini untuk kami boleh berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini Matius 26 ayat 39b. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia memiliki sifat yang unik dan masing-masing memiliki tingkah laku dan pola pikir yang unik juga. Sebagian memiliki sifat egois dan mementingkan keakuannya. Sikap seperti ini sering sekali timbul juga di antara orang-orang yang percaya. Dia merasa pemikiran dan kehendaknya sendiri benar, bahkan masukan serta pendapat orang lain semuanya mungkin salah atau tidak berguna. Yesus memberikan teladan yang sangat baik ketika akan menghadapi penyalipan dalam penebusan dosa-dosa umat manusia. Maka dengan firman hari ini, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya, Yesus selalu mengedepankan kehendak Allah Bapanya. Apapun yang terjadi, kehendak Allah lah yang terjadi. Menyerahkan segala keinginan kita kepada Allah memang tidak mudah. Dan hikmatnya bisa jadi sulit dimengerti dalam momen-momen yang sulit. Yesus mengerti setiap pergumulan manusia. Bahkan ketika permohonannya tidak dikabulkan, itu semua adalah demi kita. Yesus menunjukkan bagaimana kita dapat mempercayai Allah untuk memenuhi setiap hal yang kita butuhkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada begitu banyak hal yang terjadi yang jauh dari dugaan dan prediksi kita. Bila yang terjadi itu adalah sesuatu yang menyenangkan, maka itu akan membawa kebahagiaan. Tetapi bila yang terjadi adalah hal yang menyakitkan, maka penderitaan pun siap menghadap. Itulah panggung kehidupan. Berbagai pergumulan akan selalu turut menyertai setiap langkah, setiap insan. Dan semua manusia pasti akan menghadapi keunikan dan pergumulannya masing-masing. Namun yang membedakan adalah ada yang tetap tegar di tengah badai kehidupan dalam situasi apapun. Masa lalu adalah kenangan, masa depan adalah misteri. Tetapi masa kini, hari ini adalah kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kita terus berkarya dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita terus belajar untuk menanggalkan semua kehendak diri, ego, dan keinginan, tapi hanya kepada kehendak dan rancangan Allah yang sempurna dalam hidup kita. Maka kita harus mendengar dan memprioritaskan agenda Tuhan yang terjadi. Semua pasti akan mendatangkan kebaikan dalam hidup. Mari kita belajar supaya hidup tidak dibebani masa lalu yang suram, tapi selalu mengarahkan mata kepada Tuhan sehingga kita tetap tegar di tengah badai yang kita hadapi. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, hanya Roh Kudus yang sanggup menolong dan mengerjakan perkara ilahi itu dalam hidup kita, hingga akhirnya kita benar-benar sanggup berkata seperti Yesus, tetapi bukanlah apa yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Allah kehendaki dalam hidupku. Sebab hanya melalui kehendak Tuhan sajalah yang selalu terbaik bagi hidup untuk kita jalani. Maka tetap hidup dalam iman berpengharapan sehingga kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Nyanyian pujian kita karena kasih-Nya. Kami mengucapkan tetap damai sejahtera Allah memimpin menyertai kehidupan kita. Apapun yang terjadi dan apapun yang kita hadapi, kekuatan Allah dalam Kristus tetap menjadi kekuatan kita. Tuhan selalu menyertai. Menjuah-juah, salam sehat.
Tuhan Yesus memberkati.